Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani warahmatullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita selalu setia dengan petunjuk ajaran Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang zakat. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Minal Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Setelah kita menyebutkan pada pertemuan yang lalu terkait dengan zakat pertanian dan buah-buahan serta biji-bijian, begitu juga kita sudah sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jenis pertanian dan jenis hasil panen yang wajib untuk dizakati, dan pendapat yang kuat yang sudah kita sebutkan. Nah, berikut ini kita akan sebutkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan kapankah waktu wajib zakat dan kapankah waktu wajib mengeluarkan kadar yang wajib dibayarkan atau dizakati tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Akhir dari pembahasan kita bahwasanya dalam zakat pertanian dan buah-buahan serta biji-bijian ini tidak dipersyaratkan adanya haul. Tapi kewajiban tersebut adalah ketika panen. Nah, para hamba Allah rahimani warahmatullah, nah kapankah maksud dari panen tersebut, kapankah wajib zakat pada pertanian dan buah-buahan serta biji-bijian tersebut? Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, wajib zakat pada pertanian dan buah-buahan serta biji-bijian itu ketika tampak layak petiknya, ketika tampak layak panennya. Seperti contohnya adalah mengerasnya biji-bijian atau berubahnya warna, pada
buah-buahan tersebut, ya, buah-buahan, ya, dari tanaman-tanaman yang ditanam. Karena ketika itu para hamba Allah, ya, dia sudah menjadi makanan, itu layak untuk dia dikonsumsi. Adapun sebelum itu tidak layak untuk dikonsumsi, demikian, ya. Makanya disebut dengan layak petik atau layak panennya. Nah, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sebutkan apa ciri khas dari layak panennya, apa indikator dia layak panen atau layak petiknya, adalah ketika contohnya, ya, dia sudah mengeras bijinya atau sudah berubah warnanya, ya, warna yang dia layak untuk dikonsumsi, demikian, ya. Seperti berubah menjadi dari hijau dia ke kuning atau kemerahan. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika itu karena dia layak dikonsumsi, maka dia sudah menjadi makanan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kewajiban waktu wajib untuk mengeluarkan zakatnya, waktu wajib untuk mengeluarkan zakatnya, maka apabila dia beri dari biji-bijian, maka ketika sudah tasfiyah, tasfiyah itu artinya memisahkan antara kulit dengan kita katakan bahagian dalamnya, ya, memisahkan kulit cangkangnya dari biji tersebut, demikian, ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau buah-buahan, ya, itu maka setelah dia mengering, ya, setelah dia mengering. Karena ketika itu, ya, itulah waktu sempurna dan waktu yang layak untuk dia disimpan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi waktu mengeluarkannya adalah ketika dia sudah mengering. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka dari apa yang kita simpulkan ini, yang dipisahkan dia antara waktu wajib zakat dengan waktu wajib mengeluarkan zakat, ya. Maka nah di sini bila kita ilustrasikan atau kita berikan pengandaian apabila terjadi kerusakan, ya, apabila terjadi kerusakan atau mengalami kerugian sebelum wajib zakatnya, seperti contohnya sebelum layak petik karena dia masih warna hijau, katakan seperti itu, ya, atau bijinya belum keras, ya, maka tidak ada kewajiban zakat bagi, ya, petani tersebut, ya, tidak ada kewajiban zakat bagi para petani tersebut untuk mengeluarkan zakatnya karena tanaman, ya, pertanian tersebut atau buah-buahan tersebut itu sudah mengalami kerusakan, ya, sebelum waktu wajib zakat, sebelum masuk waktu wajib zakat. Berbeda halnya apabila terjadi kerusakan setelah, ya, tampak dia layak petiknya, tampak dia layak panennya, tampak dia layak untuk dikonsumsi, ya. Yang ini berarti belum masuk waktu wajib zakatnya. Namun belum sebelum dia masuk kepada penjagaan, ya, atau kita katakan kemampuan untuk dia menyimpannya, seperti contoh, ya, ini sudah layak petik, tapi, ya, dalam satu malam ternyata, ya, sebelum dipanen, nah itu, ya, diserang oleh hama tikus contohnya, sehingga
mengalami ya kerusakan pada hasil panen tersebut, bisa juga disebut dengan gagal panen, maka fala dhamana alaihi, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi kewajiban zakat ya apabila pun sudah masuk waktu layak petiknya dan dia sudah masuk kepada waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut. Nah, inilah baru ya ketika ada kerusakan setelah itu dan ada kerugian padanya, maka ini baru ada kewajiban untuk dia mengeluarkan zakatnya walaupun ya terjadi kerusakan ketika itu. Jadi ya bila sudah masuk waktu wajib zakatnya, ya di mana sudah tampak dia layak petiknya, sudah dia tampak layak konsumsinya, ya dan ini dengan istilah dan itu sudah masuk waktu wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, di waktu inilah apabila ada penundaan untuk mengeluarkan zakat, ya. Namun terjadi kerusakan, ya, maka di sini ada tetap mengeluarkan wajib zakat, ya. Nah, seperti itu. Adapun sekedar masuk waktu wajib zakatnya, karena contohnya sudah layak petik, namun permasalahannya adalah belum bisa sempat menyimpannya, ya, belum bisa untuk sempat menjaganya contohnya di gudang, nah begitu ya. Nah, terjadi kerusakan, ya maka seperti ini tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, ya, tidak ada kewajiban untuk dia mengganti kadar yang wajib untuk dikeluarkan. Karena sudah hilang dan rusak. Yaitu rusak dan hilang tersebut, ya. Seperti contohnya diserang hama, ya. Rusak dan hilang tersebut, atau contohnya karena ada bencana alam, rusak dan hilangnya itu sebelum masuk waktu wajib mengeluarkannya. Demikian, ya. Kapan itu waktu wajib mengeluarkan zakatnya? Ya, yaitu kalau dia biji-bijian, ya itu setelah dia dipisahkan, ya, antara ya cangkangnya, kulit cangkangnya dengan dalamnya. Nah, seperti itu. Kalau dia buah-buahan sampai dia mengering. Nah, begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, walaupun hasil panen dari pertanian dan buah-buahan serta biji-bijian yang wajib zakat itu tidak ada dipersyaratkan haul, yaitu bertahan 1 tahun, karena ini diberlakukan ketika panen, ya. Namun tetap dipersyaratkan adanya nisab, yaitu batas minimal, ya, kadar yang wajib dizakati, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jumhur ulama ya berpendapat, ya, dipersyaratkan adanya ya nisab, demikian pula kadarnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jumhur ulama berpendapat, ya, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dan ini pendapat yang kuat, bahwasanya nisab dari hasil panen, ya, nisab dari hasil panen, ya, nisab dari hasil panen yang dia masuk kepada wajib zakatnya itu adalah 5 wasak, ya, 5 wasak dari hasil panen
kalau berupa biji-bijian adalah biji-bijian yang sudah dipisahkan antara cangkang, ya, kulitnya dengan biji aslinya, biji dalamnya, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsati ausuqin sadaqatun." Laisa fi maduna khamsatu ausuqin sadaqatun. Ya. Tidak ada kewajiban zakat, sedekah wajib, ya. Itu zakat pada hasil panen yang kurang dari 5 wasak. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berapakah 5 wasak itu para hamba Allah? Ya, 5 wasak itu, ya, satu wasaknya adalah sekitar 60 sa'. Ya, 60 sa'. Sementara satu sa', ya, itu adalah, ya, kadar dari kewajiban pembayaran zakat fitri. Ya, kalau di tempat kita barangkali di sini, ya, zakat fitri itu satu sa' itu kurang lebih, ya, ada yang 2,5, ada yang 2,7, ya, ada yang 3 kilo. Baik, ya. Kalau kita ngambil yang paling rendah 2,5. Ya. Sementara tadi kewajiban zakat itu adalah kadarnya atau nisabnya adalah sekitar 5 wasak. Satu wasak itu 60 sa'. Berarti kalau 5 wasak adalah 300 sa'. Ya. Kemudian dikalikan satu sa'-nya itu adalah 2,5, maka keluarlah dia kilogramnya adalah senilai 750 kilogram. Nah, jadi inilah dia, ya, kadar wajib zakat dengan bentuk kilogram, ya, yaitu 750 kilogram, ya, dari biji-bijian yang sudah dipisahkan dengan cangkangnya, ya, kulit cangkangnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila hasil panen tersebut yang masih kotor, ya, hasil panen kotor tersebut sebelum dia dipisahkan dengan kulitnya itu sudah lewat dari nisabnya, maka ini belum bisa dihitung, ya, sampai dia dipisah, ya, karena ini belum masuk kepada waktu wajib zakatnya. Maksudnya waktu wajib mengeluarkan zakatnya, karena nunggu dipisahkan baru dia keluar, baru dia masuk waktu wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, setelah dia, ya, dipisahkan antara, ya, biji dengan kulit cangkangnya, ya, walaupun sebelum dipisahkan ini sudah melewati nisab, namun begitu dia dipisahkan ternyata kurang dari nisab, maka tidak wajib zakat, ya, tidak wajib zakat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Jadi kalau kurang dari nisab, ya, setelah dia dibersihkan, maka tidak ada wajib zakat. Kalau dia masih, ya, di atas nisab atau tepat pada nisabnya, maka wajib zakat. Sementara sebahagian ulama seperti contohnya Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mewajibkan zakat
pada hasil panen yang banyak maupun yang sedikit, ya. Hasil panen itu banyak ataupun sedikit, maka tidak ada bagi beliau ini ya nisabnya, tetap wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Beliau berdalilkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berbunyi fi masaqatis sama'u al-ushru, ya, wa fi ma suqiya bin nudhi atau bin nadahi, ya, nisful ushri, ya. Pada hasil panen yang diairi oleh langit, maksudnya air hujan, ya, maka ada 1/10, dan pada hasil panen yang diairi dengan alat bantu, ya, nadah, ya, maka itu ada 1/10-nya. Demikian. Baik, ya, di sini tidak disebutkan ya adanya penentuan nisab. Ya, ini menurut Imam Abu Hanifah, sehingga tetap wajib zakat, ya. Kalau dia gratis pengairannya maka 1/10, ya, kadar yang wajib dikeluarkan darinya dari hasil panen tersebut. Ya, kalau dia dengan berbiaya, ya, maka itu 1/10-nya, ya. Maaf, 1/20, bukan 1/10, ya, 1/20, demikian, ya. Ini menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat dari jumhur ulama, karena hadis ini dibawakan kepada dalil-dalil yang menyebutkan tentang adanya nisab, ya, tentang adanya nisab. Ya, ini wajib dibawakan kepada ya dalil-dalil yang dikaitkan dengan dalil-dalil yang ada nisabnya, yaitu hadis yang Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam tadi, laisa fima duna khamsati ausuqin sadaqatun. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, pendapat jumhur tentunya yang lebih kuat, ya. Karena tidak boleh ya dipertentangkan satu dalil dengan dalil yang lainnya, ya. Tidak boleh dipertentangkan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Namun dia saling menguatkan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dibawakan yang umum kepada yang khusus, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun kembali kita tegaskan bahwasanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu adalah pada hasil panen yang sudah dipisahkan ya dari kulit cangkangnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah dibersihkan dia. Kalau buah-buahan maka dia sudah mengalami kering, ya, dikeringkan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kadar wajib, ya, terkait dengan kadar wajib, maka tadi sudah kita sebutkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, dia dibedakan, ya. Adapun nisab tadi sudah kita sebutkan sekitar 5 wasak, ya. Ya, nisabnya ada 5 wasak, yang kalau kita konversikan dengan kilogram, ya, itu kurang lebih adalah sekitar 750 ya kilogram. Karena satu sa' ya itu beragam di beberapa wilayah, ya. Di tempat kita itu ada yang, bahkan di tempat kita itu ada sampai beberapa, ya, ada 2,5, 2,7 dan bahkan 3 kilo, demikian, ya. Bahkan di tempat yang lain ada yang kurang daripada itu, seperti yang kita tahu ya di daerah Mesir itu 2,1 sekian, ya, kilogram, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tinggal nanti dikalikan saja. Yang jelas sepakat para ulama, ya, bahwasanya, ya, sepakat itu maksudnya jumhur ulama bahwasanya nisabnya adalah sekitar
ya 5 wasak atau sama dengan 300 ya sa'. Karena satu wasaknya itu 60 sa', demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Adapun nanti kalau konversi kilogramnya itu tinggal dilihat satu sa'-nya di beberapa wilayah atau di tempat-tempat masing-masing itu berapa kilogramnya ya. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Itu terkait dengan nisab ya. Nah, kemudian masih terkait dengan nisab ya. Apakah nisab ini bisa dikonversikan kepada selain dari takaran? Maka jawabannya adalah boleh ya, bisa insyaallah taala. Ya, bisa untuk dikonversikan kepada selain takaran. Contohnya dia kepada timbangan ya. Tadi sudah kita sebutkan yang ini adalah kilogram. Demikian ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kadar wajib dari hasil panen yang wajib dizakati tersebut tadi sudah kita sebutkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan bahkan sebelum ini juga sudah kita sebutkan bahwasanya ini dibedakan antara ya adanya pengairan yang berbiaya dengan pengairan yang tidak berbiaya. Ya tentunya ya bagi pertanian atau perkebunan buah-buahan ya atau biji-bijian yang dia memiliki pengairan yang sifatnya alami seperti tanda hujan ya atau tanpa biaya kita katakan ya, apakah tanda hujan atau contohnya tanda hujan itu ya maksudnya nunggu hujan turun begitu ya, atau contohnya barangkali mengambil dari tali air itu tanpa biaya ya, kemudian atau contohnya ada air sungai yang bisa dialirkan ke wilayah pertanian tersebut ya, yang ini gratisan atau ada mata air yang juga dimiliki yang ini gratisan juga untuk bisa dialirkan ke wilayah pertanian tersebut. Yang jelas para hamba Allah dalam pengairannya itu kebutuhan terhadap air ya untuk tanaman pertanian, buah-buahan atau biji-bijian tersebut itu gratis, tidak ada biaya dalam pengairan tersebut untuk pengadaan air tersebut. Maka di sini kewajibannya para hamba Allah itu kadar wajib yang wajib dikeluarkan itu adalah 1/10 ya, 1/10. Adapun kalau dalam pengairannya ini mengharuskan ada biaya. Contohnya seperti untuk memindahkan air ya, air yang ada contohnya di sungai ya ke areal pertanian tersebut itu harus contohnya dengan penyedot air ya, karena mungkin tempatnya terlalu rendah dan pertanian tersebut terlalu tinggi sehingga ini harus menggunakan ya tenaga mesin, dan itu harus ada biaya dikeluarkan seperti bahan bakar untuk membeli bahan bakar. Nah ini berbiaya ya. Seperti zaman dulu para hamba Allah ya, model nadah itu adalah dengan alat pengangkut hewan ya. Jadi ada hewan yang membawa air, tentunya hewan ini nanti akan diberi pakannya, demikian ya. Itu diairi dengan bantuan hewan-hewan yang ini harus diberikan pakannya. Maka ini dibedakan ya berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, fi masaqatis sama'u wal uyunu au kana asariyan al ushru wa fi masuqiya bin nudhi atau bin nadhi nisful ushri ya.
pada hasil panen yang diairi oleh langit atau mata air, ya, atau dia alami, ya, alami, ya, tak ada hujan begitu ya, atau pokoknya alami bisa diambil tanpa berbayar, ya, gratis, ya, maka itu kewajibannya adalah kadarnya 1/10, al-usyru, 1/10, ya. Sementara pada hasil panen yang diairi dengan alat bantu bin nudhi, ya, alat bantu hewan, ya. Kalau dulu, zaman dulu alat bantu hewan. Kalau zaman sekarang mungkin ya dia dengan alat-alat mesin, yang ini ada biaya yang dikeluarkan. Maka itu kewajibannya nisful usyur, yaitu 1/20. Yang lebih sedikit dia yang wajib dikeluarkan, demikian. Karena ada pengeluaran biayanya. Nah, seperti itu para hamba Allah. Yang seperti ini contohnya mungkin ya air yang dikirimkan lewat alat dan itu harus menggunakan barangkali tenaga mesin, tenaga listrik kita katakan. Yang itu ada katakanlah biaya listriknya, ya, mungkin setiap pagi hari atau sore hari, ya, itu dihidupkan mesin air lalu dia mengeluarkan air lalu memutar, kan begitu ya. Atau contohnya mengairi, disedot air, ya, baik itu dari sumur atau dari sumber air, kemudian diarahkan ke areal pertanian atau perkebunan tersebut, ya, untuk memberikan pengairan. Nah, di sini kewajiban nanti hasil panennya adalah 1/20. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya para hamba Allah. Kembali kepada nisab para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini sudah kita bahas juga ketika membahas tentang zakat, ya, hewan ternak, ya para hamba Allah. Apakah ya hasil panen dari pertanian dan buah-buahan, ya, ini digabungkan, ya, satu dengan yang lainnya untuk menyempurnakan nisabnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ya mereka berbeda pendapat. Ya, kita sudah sebutkan ya. Kalau salah ada pendapat jumhur ulama dengan segelintir ulama, ya. Tapi pendapat yang wallahu taala alam, ya, kalau dia jenisnya sama, ya, jenisnya sama, ya, maka tentunya ini digabungkan. Contohnya jenis padi-padian, ya, jenis padi-padian. Walaupun contohnya padi-padi tersebut mungkin berbeda-beda tipenya, tapi kita katakan ini semuanya adalah jenis padi. Begitu juga kalau kita katakan tempatnya berbeda-beda, ya, tempat berbeda-beda, ya. Tempat berbeda-beda. Maka walaupun contoh ya di satu wilayah, ya, itu ada beberapa lahan pertanian yang dimilikinya, ya. Seperti contohnya di satu wilayah di sini 1 hektar, di sana 2 hektar, ya, terpencar-pencar begitu. Tapi sama, ya, jenis dari hasil panennya seperti padi contohnya, ya, maka ini tetap digabungkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, karena jenisnya sama, ya. Tapi kalau jenisnya beda, contoh ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita contohkan ya, ini kita katakan lahan pertanian ini adalah lahan pertanian, katakan adalah padi-padian. Kemudian ya ternyata orang tersebut juga menanam, ya, gandum, kita katakan ya, gandum, ya. Maka ini tidaklah digabungkan, ya, antara gandum, ya, hasil panen gandum dengan hasil panen padi. Maka ini tidak bisa digabungkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kalau seandainya katakanlah ya ada yang mengatakan bahwa jagung juga itu termasuk yang wajib untuk dizakati, ya. Maka tidak bisa digabungkan antara hasil panen jagung dengan hasil panen
padi, kita katakan seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian ya. Jadi kalau jenisnya beda, maka dia tidak digabungkan. Nah, ini pendapat jumhur ya ulama salaf ya. Jumhur ulama salaf. Walaupun sebagian ulama ya seperti contohnya adalah pendapat Imam Malik ya, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, itu membolehkan untuk digabungkan beberapa jenis yang berbeda tapi dia masih satu family gitu. Seperti contohnya adalah ya gandum merah dengan gandum biasa, gandum putih itu, maka disamakan hal ini ya. Yang seperti ini digabungkan dia untuk menyempurnakan nisabnya. Nah, seperti itu ya. Begitu juga contohnya kalau kita ada namanya ketan ya, padi ketan dengan padi biasa, maka ini katakanlah padi ketan juga termasuk dikonsumsi ya. Ya untuk makanan-makanan seperti sarapan pagi barangkali ada ya seperti itu ya. Ya. Maka yang seperti ini tetap digabungkan ya menurut sebagian ulama seperti Imam Malik ya. Demikian wallahu taala alam. Yang jelas ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ya penggabungan beberapa jenis ya hasil panen yang berbeda untuk menyempurnakan nisabnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, insyaallah taala kita masih melanjutkan pembahasan tentang zakat pertanian dan buah-buahan ini karena belum selesai ya. Dan dikarenakan sudah masuk waktu sholat duhur untuk Wali Medan dan sekitarnya, maka kita cukupkan dulu ya pembahasan ini. Masih tersisa ya pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan zakat pertanian dan buah-buahan ya. Seperti contohnya adalah ya bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian dan buah-buahan ini hasil panennya ya, apakah itu dikeluarkan setelah adanya biaya operasional di dalam pertanian dan buah-buahan ini ataukah sebelum itu? Demikian nanti akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita dan mohon maaf pertanyaan tidak bisa kita jawab untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita memberikan motivasi untuk berdonasi pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sudah sudah digunakan untuk salat 5 waktu dan kajian-kajian. Bahkan masih proses juga pembangunan. Oleh karenanya bagi kita yang ingin mendapatkan ya sebuah pahala, sebuah rumah di surga, kemudian pahala yang minimal 700 kali lipatnya dari apa yang kita infakkan dan kita sumbangkan, dan kita mendapatkan pahala yang mengalir seterusnya karena sudah dimanfaatkan, ayo kita bantu pembangunan Masjidil Muwahhidin dengan mentransfer sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71 di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.